Cara sukses ternak kambing perah tanpa ngarit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Aksara Agro & Farm kembali dolan kandang ke tempat senior kambing perah kami yang di Jogja. Jadi ini kunjungan mungkin yang kesekian kalinya, tapi untuk video kali ini kami hanya khusus membahas tentang cara beliau sukses ternak kambing perah, karena beliau ini sudah menjalani sekitar lebih dari 5 tahun. Nah, ini kambing perah di sini modelnya baterai ya. Jadi satu kotak, lebar depan 80 cm, ke belakang 1,5 meter. Lalu di sini ada seperti 3 lajur. Ini lajur pertama, lajur kedua, lalu di sana nanti ada lajur ketiga. Sementara yang di belakang ini merupakan kandang pejantan. Lalu pengembangan kandang yang di belakang situ itu nanti untuk anakan cempe yang akan proses perah atau untuk kawin dari pejantan dukul yang di atas itu, teman-teman. Nah, perlu kami sampaikan topik menarik di sini yaitu semua pakan di sini merupakan pakan kering ya, jadi tanpa ngarit. Nah, jadi peternakan di sini itu tempat dimana saya membeli pejantan yang saya taruh di Aksara Agro & Farm, teman-teman. Nah, karena pejantan yang di Aksara itu merupakan cucu dari pejantan utama di sini. Ini pejantan Sanen. Nah, pejantan Sanen ini namanya Abimanyu, teman-teman. Nah, jadi pejantan yang di Aksara itu merupakan cucu dari Abimanyu. Nah, seperti apa jam pakan, pemberian pakan, lalu pakan apa saja yang diberikan, itu di sini informasi dari anak kandang di sini itu untuk pagi dan sore hari rinciannya sebagai berikut. Jadi saat pukul jam 6 itu pemberian pakan sentrat setengah kilo. Jadi nanti pakan sentrat diberikan ke tiap depan kandang ini setengah kilo. Lalu jam 8 itu aktivitas merah kambing, jadi pintunya juga lewat belakang seperti ini. Lalu nanti setelah jam 8 merah, setelah selesai jam 10 dilanjutkan pemberian kangkung kering juga, teman-teman. Nah, berhubung di sini itu merupakan pakan kering, jadi di tiap kandang dikasih ember yang berisi air untuk minum dengan penguat dari besi seperti ini biar lebih awet, teman-teman. Nah, beda halnya kalau teman-teman itu pakannya hijauan ya, teman-teman. Kalau pakannya hijauan itu mungkin tidak terlalu sering butuh air minum, teman-teman. Cukup dari bambu seperti di Aksara yang di atasnya, nah bambu seperti itu dikasih garam dan air. Nanti dia akan menjilat-jilat karena cukup kaya mineral, teman-teman. Jadi diulangi lagi pemberiannya pakan sentrat nanti jam 2 sore setengah kilo, lalu jam 4 sore itu merah susu lagi. Selesai biasanya 1 jam 5. Nah, jam 5 lalu diberikan kangkung kering lagi, teman-teman. Nah, jadi di kandang peternakan ini yang banyak betina yang di sini itu totalnya kurang lebih 100 ekor. Termasuk yang di depan sana itu ada, nanti saya tunjukkan itu untuk kandang cempe-cempe. Nah, itu pejantannya di sini cukup 2, teman-teman. Jadi yang tadi saya tunjukkan itu Abimanyu. Ada satu lagi yang kandang terpisah itu pejantan Gugul yang di kandang baru ini, kandang pengembangan. Ini posisinya dia sedang kawin koloni, teman-teman. Nah, ini pejantan Gugul. Jadi wajib minimal ada 2 pejantan dalam satu peternakan agar tidak terjadi kawin sedarah antara. Jadi misalkan anakan dari Abimanyu dia sudah kawin dengan indukan, lalu ada anak lagi betina. Nah, betinanya itu jangan dikawinkan lagi dengan bapaknya, dikawinkan dengan beda darah biar tidak terjadi cacat genetik. Nah, kenapa posisi pejantan di sini itu tidak koloni untuk perkawinan? Jadi ini hanya satu seperti ini. Bahkan dulu yang di video sebelumnya juga kami tunjukkan Abimanyu itu cukup satu, karena
kalau metode kawin di sini itu biar untuk mendapatkan anak cempe yang berkelamin betina, teman-teman. Jadi misalkan tipsnya dari sini itu biar mendapatkan cempe betina itu jika sore hari itu birahi betinanya, lalu paginya betinanya itu dimasukkan ke kandang pejantan. Jadi saat kawinnya itu pagi, sehingga prospeknya mendapatkan cempe itu jenis kelamin betina, teman-teman. Karena dalam peternakan kambing perah itu lebih senang mendapatkan cempe betina atau anak kambing betina dibandingkan anak kambing pejantan, teman-teman. Jadi target dari peternakan kambing perah itu yang utama itu susu perahnya, sehingga untuk mendapatkan susu perah yang optimal itu peternak pasti lebih memilih mendapatkan anak kambing berjenis kelamin betina untuk memperbanyak atau memperbesar kapasitas produksi susu di peternakan tersebut, teman-teman. Nah, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video, khususnya di playlist kami sediakan ternak kambing perah. Di situ teman-teman bisa mendengarkan berbagi pengalaman dari cerita kami, khususnya di kandang aksara maupun kami dolan kandang di tempat senior yang khusus tentang ternak kambing perah, teman-teman. Nah, kali ini kami akan tunjukkan indukan yang baru saja beberapa hari melahirkan anak kambing ya, teman-teman. Nah, ini kebetulan saya lihat ada 2 indukan. Nah, di sini ini ada 2 cempe. Ini dengan indukan yang ukuran badannya relatif kecil. Lalu ini ada lagi 1 cempe di sampingnya. Ini ukuran indukannya justru lebih besar. Jadi memang secara fisik itu belum tentu ya. Fisiknya besar lalu jumlah cempenya lebih banyak itu belum tentu. Cuman yang jelas dalam ternak kambing perah itu secara faktor genetik yang lebih prioritas diutamakan. Jadi kita harus betul-betul tahu historinya, pejantan gennya waktu mengawinkan betina ini itu dari terah yang memang sudah jelas, teman-teman. Nah, lalu untuk tempat penyimpanan pakan kering itu memang harus disediakan di peternakan itu suatu tempat yang teduh, yang jelas teduh, lalu aman dari cipratan air hujan maupun angin, sehingga posisi gudang itu di sebelah situ, teman-teman. Jadi karung-karung pakan kering itu, kangkung kering, sentrat itu posisinya di gudang, teman-teman. Jadi tidak ditaruh di tempat yang tidak ada atap, bahkan tidak ada dinding. Usahakan relatif tidak terlalu lembab, tidak terlalu panas juga, teman-teman. Nah, lalu siapkan juga di sini ada beberapa drum untuk menyimpan sentrat, sehingga lebih awet, tidak gampang bocor, tidak gampang kena air hujan maupun air yang lain, sehingga kualitas dari sentratnya itu tetap bagus, teman-teman. Nah, lalu jika ada teman-teman, misalkan ada anak kambing atau cempe yang sedang diare atau kurang sehat, itu memang beliau itu memisahkan kandangnya secara terpisah. Jadi ini cempe atau anak kambing yang sedang diare, memang kondisinya ditaruh secara terpisah seperti ini. Mungkin bisa dilihat, nah itu kan ada bekas kotoran yang kurang sehat. Dari mukanya saja itu sudah, matanya ada yang layu, di bekas hidung ini ada nempel pakan kering, ini mungkin bekas ingus, sehingga lebih baik dipisahkan daripada nanti nular ke indukan yang atau anak cempe lain yang sedang sehat. Jadi yang saya tunjukkan tadi di ujung itu kenapa masih digabung, karena itu belum ada 1 minggu, sehingga lebih memudahkan indukan untuk anak cempe itu total mendapatkan kolostrum dari indukan. Itu wajib, karena kolostrum itu memang untuk kekebalan tubuh, teman-teman. Tapi kalau sudah 1 minggu biasanya dia sudah full mendapatkan kolostrum, nah itu bisa nanti mulai untuk dipisah, diberikan susu
dot secara terpisah teman-teman. Nah, lalu yang tidak kalah penting juga tempat penyimpanan susu. Usahakan tempat penyimpanan susu seperti ini agar steril, kualitas susu terjaga, sehingga saat pengiriman ke pasar atau ke pabrik atau ke customer, konsumen, itu juga dalam kondisi terjamin teman-teman. Nah, yang kadang dilupakan itu seperti ini teman-teman. Itu kotak P3K. Jadi di sini banyak sekali obat-obatan yang memang wajib ready standby di kandang, karena jika kita tidak tahu kapan penyakit itu datang dan seberapa berat penyakit itu, sehingga itu harus wajib kita siapkan. Kita lebih baik mengantisipasi sebelum penyakit itu datang teman-teman. Jadi itu pentingnya yang kadang dilupakan oleh peternak dalam menyediakan kotak obat-obatan teman-teman. Nah, kembali lagi ke kandang untuk yang diperah di sini. Ini saya tadi kan sudah menyampaikan di thumbnail bahwasanya saya akan memberikan bonus tentang kalkulasi keuntungan ya teman-teman. Jadi jika teman-teman jika di sini itu kapasitas kambing perah yang tidak dieliminasi atau tetap ditaruh di kandang ini, itu kambing indukan yang produksi perharinya itu 3-4 liter perharinya. Nah, katakan di sini ada misalkan 100 ekor. Katakan dari 100 ekor itu ada 10 yang sedang bunting misalkan. Berarti yang produktif sedang diperah susu itu 90 ekor. Nah, dari 90 ekor itu saya ambil minimal saja produksi susu per hari misalkan 3 liter saja misalkan. Nah, katakan 3 liter. 3 liter dikali 90 ekor, lalu dikali harga susu kambing perah itu 25.000. Sehingga 3 liter dikali 25.000 lalu dikali 90 ekor itu ketemu angka 6.750.000. Nah, itu untuk satu harinya teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman kalkulasi sendiri, teman-teman mulai dari mana, apakah mulai dari breeding ataukah mau beli langsung indukan yang memang mahal sekali. Tapi hendaknya pesan dari kami, proses itu tidak akan mengkhianati hasil, karena yang saya tahu sendiri di senior kami ini dengan kondisi seperti ini tentunya beliau itu juga mengalami tahap atau fase berproses sebelumnya teman-teman. Nah, dan teman-teman jika menanyakan Mas itu berapa ya harga indukan yang siap perah itu. Nah, kebetulan di sini belum ada atau tidak ada indukan yang akan dilepas, tapi teman-teman bisa ngecek ke media sosial. Jika teman-teman memang mau instan untuk memulai ternak kambing perah dengan cara membeli indukan yang siap perah, ya selain siapkan kandang yang sehat, itu juga amunisi untuk membeli kambing perah yang memang sudah terbukti produksi susunya 2 liter up itu memang cukup mahal teman-teman. Nah, di peternakan kambing perah ini selain menghasilkan susu kambing, itu di sini juga sering mendapatkan permintaan kotoran kambing. Jadi seperti ini, itu sedang ada permintaan kotoran kambing. Ini nanti dijual di harga relatif di 20 ribuan. Nah, itu cukup banyak petani yang kalau saat musim tanam hujan seperti ini tuh sangat banyak sekali permintaannya, karena kualitas kotoran kambing itu juga cukup bagus ya teman-teman. Bisa digunakan sebagai pupuk organik padat dan bisa juga diolah sebagai pupuk organik cair. Nah, kami pun di budidaya jahe merah dan porang juga untuk pupuk organiknya menggunakan pupuk kambing teman-teman. Nah, di sini saya akan mengajak teman-teman menunjukkan kandang semi umbaran di Jepang, di mana itu untuk tempat peranakan dari peranakan kambing dari kandang ini teman-teman. Nah, jadi di situ itu merupakan kandang semi umbaran.
Kalau mandikan juga di sini, di tiang pancang ini. Ini ada beberapa anak kambing yang memang posisinya di luar. Ini jika pagi atau sore itu dibuka, lalu diumbar biar dia lari-lari. Jadi saat cuaca cerah itu saat bagus untuk mengeluarkan anak kambing di sini biar dia olah badan, teman-teman. Nah, jadi dari liputan kami ini semoga dapat memberikan inspirasi buat teman-teman semuanya. Dan jika teman-teman melihat semuanya dari playlist ternak kambing perah, ini juga menjadi opsi untuk solusi pensiun nantinya, teman-teman. Bisa panen setiap hari dari susu kambing yang diproduksi dari peternakan kambing perah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.